Halo Sobat Pintar, sebelumnya kita sudah mempelajari bagaimana sih cara mencari jarak titik ke titik. Lalu bagaimana jika kita ingin mencari jarak antara titik dan garis? Kita akan pelajari selanjutnya. Selamat datang di channel Belajar Online. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara mencari jarak antara titik dan garis pada sebuah bangun ruang. Kalau kita ingat-ingat sebelumnya, apa sih jarak itu? Jarak adalah lintasan terpendek. Jadi jika kita ingin mencari jarak antara titik dan garis, maka jarak yang dimaksud adalah lintasan terpendek antara titik tersebut dan garis yang kita inginkan. Lalu bagaimana cara mencarinya? Seperti sebelumnya juga, kita harus menggambar garis dari titik yang kita inginkan ke garis yang dituju. Tapi garis tersebut haruslah tegak lurus dengan garis yang dituju. Kita langsung pada contoh, dilihat. Misalkan ada kubus ABCD EFGH, lalu kita ingin mencari jarak antara titik A dengan garis DC. Maka kita harus menggambar garis dari titik A ke garis DC, di mana garis yang kita gambar tersebut haruslah tegak lurus dengan garis DC. Nah kan, dari titik A ke garis DC sendiri itu kan ada banyak sekali garis yang bisa terbentuk. Kita ambil contoh, misalkan ada garis AC. Kalian lihat, apakah AC tegak lurus dengan DC? Tidak. Lalu misalkan AO, di mana O adalah titik tengah antara garis DC. Apakah AO tegak lurus dengan DC? Tidak. Sekarang kita lihat AD. Apakah AD tegak lurus dengan DC? Ya, kenapa? Karena ABCD adalah sebuah persegi, di mana jika sebuah persegi, maka pojok-pojoknya adalah sudut siku-siku, sehingga bisa kita simpulkan bahwa AD tegak lurus dengan DC. Maka AD adalah jarak antara titik A dengan garis DC. Sekarang kita coba titik lain. Misalkan titik B ke titik CD. Jadi kita tarik garis dari titik B ke garis CD. Dilihat, kemungkinannya ada garis BD. Tapi apa kita lihat, apakah BD tegak lurus dengan CD? Tidak ya? Lalu BO, tadi titik tengah CD ya. Apakah BO tegak lurus dengan CD? Tidak juga. Sekarang BC, apakah BC tegak lurus dengan CD? Jawabannya iya, karena BCD adalah sudut siku-siku pada persegi ABCD. Jadi bisa kita simpulkan bahwa BC adalah jarak antara titik B dengan garis DC. Oke ya. Sekarang kita lihat, kalau garisnya ada di atas pada tutupnya, misalkan A ke garis EF, apa? Tepat sekali. Jadi jarak antara titik A dan ke garis EF adalah garis AE. Sekarang kalau dari titik E ke garis FG, bagaimana? Apa jarak yang terbentuk? Apakah EG? Tidak ya. Karena apa? Karena tidak tegak lurus. EG tidak tegak lurus dengan FG. Lalu bagaimana dengan EF? Ya, EF tegak lurus dengan FG. Maka dari itu EF adalah jarak dari titik E ke garis FG. Sekarang jika panjang rusuk pada kubusnya diketahui,
mari kita tentukan jarak antara titik dengan garis. Misalkan jarak antara titik A ke garis DC dengan kubus panjang rusuknya sama dengan 2 cm, maka berapa? AD sama dengan 2 cm. Bagus. Lalu bagaimana dengan titik B ke titik DC? Garis apa yang membentuk jaraknya? Garis BC. Garis BC panjangnya sama dengan 2 cm. Sekarang kita membahas contoh-contoh yang lain ya. Diketahui kubus A, B, C, D, E, F, G dengan panjang rusuknya 4 cm. Sekarang coba kita mau mencari jarak antara titik A dengan garis HG. Garis apa yang terbentuk, yang membentuk jaraknya? Jadi dari titik A kita gambar garis yang tegak lurus ke garis HG. Jadi garis tersebut adalah garis AH. Bisa kita lihat bahwa AH tegak lurus dengan HG. Kenapa? Karena bidang ADHE itu tegak lurus dengan EFGH. Jadi garis AH juga tegak lurus dengan HG. Nah, sekarang berapa panjang AH? Karena ini kubus ya, kita lihat AH adalah diagonal sisi dari sisi ADHE. Maka diagonal sisi dari kubus adalah panjang rusuk, kita kalikan akar 2. Panjang rusuknya tadi 4, berarti AH sama dengan 4 akar 2. Oke, paham? Sekarang coba kita cari jarak antara titik titik A dengan garis GC. Oke, dilihat mereka sangat jauh ya tempatnya. Dilihat pada gambarnya, titik A ke garis GC. Kira-kira garis yang tegak lurus dari A ke GC itu garis apa? Apakah AG atau apakah AC? Bisa dilihat ya, AC tegak lurus dengan CG. Kenapa? Coba kalian lihat gambarnya dan bayangkan ada bidang ACGE. Kira-kira bidang ACGE bentuknya apa? Tepat, persegi panjang. Kalau persegi panjang maka sudut-sudutnya adalah siku-siku. Maka bisa kita ketahui bahwa CGA adalah sudut siku-siku, sehingga AC tegak lurus dengan CG. Sehingga AC adalah jarak antara titik A dengan dengan garis CG. Jadi berapa panjang AC? AC adalah diagonal sisi alas. Maka AC sama dengan 4 akar 2. Tentu saja kalian juga bisa menggunakan teorema Pitagoras ya untuk mencari AC. Dengan segitiga siku-sikunya adalah ABC atau ADC. Sehingga AC sama dengan akar dari AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 4 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan 4 akar 2. Paham ya? Oke, kita coba satu lagi. Sekarang coba jarak dari titik D ke garis HB. Di mana HB ini seperti yang kalian ketahui adalah diagonal ruang dari kubus A, B, C, D, E, F, G, H. Maka kalian pertama menggambar garis HD dulu ya. Kalian tarik garis, lalu dari titik D kalian tarik garis ke garis HD sedemikian hingga titik garis tersebut adalah tegak lurus dengan HB. Misalkan garis yang kita gambar tadi itu memotong HB di titik O, maka DO tegak lurus dengan HB. Lalu bagaimana kita mencari panjang DO ini? Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga HDB. Segitiga apa itu?
segitiga siku-siku. Siku-sikunya di mana? Siku-sikunya di titik D atau HD dan DB. Berarti bisa kita lihat bahwa HD di situ dapat kita anggap sebagai tinggi dari segitiga HDB dan DB-nya adalah sebagai alas. Lalu berapa panjang DB? Lihat, DB tadi panjangnya adalah 4/2. Karena apa? Karena dia adalah diagonal sisi alas. Lalu panjangnya HD berapa? Panjangnya HD adalah 4 karena dia adalah rusuk dari kubusnya kan. Sekarang bagaimana kalau kita ingin mengetahui jarak dari titik D ke garis HB, dimana seperti yang kalian ketahui bahwa garis HB ini adalah diagonal ruang dari kubus ABCDEFGH. Apa yang harus kita lakukan? Maka langkah pertama adalah kita menarik garis dari titik D tersebut ke garis HB. Oke. Nah, garis tersebut harus tegak lurus. Jadi kita ambil satu titik pada HB, lalu kita tarik, misalkan titik tersebut kita misalkan dengan O. Kita tarik garis D ke titik O sedemikian hingga DO tegak lurus dengan HB. Sekarang perhatikan segitiga yang terbentuk, yaitu segitiga HDB. Segitiga apa tersebut? Segitiga apa itu? Segitiga siku-siku dengan siku-siku di titik D. Oke, perhatikan ya, ada segitiga siku-siku HDB. Lalu kalian punya garis tegak lurus DO yang tegak lurus dengan HB. Di sini kita untuk mencari panjang DO, di mana DO adalah jarak antara titik D ke titik HB. Jadi kita mencari DO, kita memanfaatkan apa? Rumus luas segitiga. Coba ayo sekarang diperhatikan lagi segitiga HDB. Alasnya apa? Alasnya adalah DB. Tingginya apa? Tingginya DH. Jadi jika alasnya DB, maka tingginya adalah DH. Maka luasnya apa? Setengah alas kali tinggi. Berarti setengah kali DB kali DH. Namun jika kita menunjuk HB sebagai alas, kita bisa juga menganggap bahwa DO adalah tinggi dari segitiga DBH. Karena DBH tersebut adalah satu segitiga, maka luasnya seharusnya sama ya. Dimanapun alasnya dan dimanapun tingginya yang kita tunjuk, seharusnya luasnya sama. Maka bisa kita dapatkan persamaan bahwa setengah dikali BD dikali DH sama dengan setengah dikali BH dikali DO. Kenapa? Ada yang masih bingung dari persamaan tersebut? Baik ruas sisi kiri dan kanan dari persamaan tersebut adalah rumus luas segitiga, yaitu setengah kali alas kali tinggi. Bedanya satu sisi kita anggap alasnya adalah DB, satu sisi lagi kita anggap alasnya adalah HB. Oke, jadi kita mendapatkan persamaan setengah dikali BD dikali DH sama dengan setengah kali BH kali DO. Maka kita masukkan angka-angkanya, di mana HD adalah rusuk dari kubus, maka 4 cm. Lalu DB adalah diagonal sisi, maka panjangnya adalah 4/2. Dan HB adalah diagonal ruang, maka panjangnya adalah 4/3. Maka kita dapatkan bahwa setengah dikali 4/2 dikali 4 sama dengan setengah dikali 4/3 dikalikan DO. Maka
bisa kita dapatkan bahwa DO adalah sama dengan berapa? DO sama dengan 4 dikali 4 akar 2 dibagi 4 akar 3, di mana menghasilkan 4/3 akar 6. Sekian pembahasan kita untuk materi jarak antara titik dan garis pada bangun ruang. Jika masih ada yang perlu kalian tanyakan atau masih ada yang belum difahami, jangan sungkan untuk menulisnya di kolom komentar di bawah ini ya. Sekian dari saya. Jangan lupa untuk like, subscribe, and share. Sampai jumpa.